guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas apa ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada yang ini ya, ada yang Perkenalkan, saya di sini dengan Aisu Heti. Saya di sini akan pelan-pelan aja. menjelaskan tentang seputar dosa ya. Bukan. Apa? Apa itu? Judulnya itu gagal Islamnya bila kita membenci sama yang pendosa. Gimana itu? Ayo kita simak baik-baik ya guys. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, oh iya. Kamu nggak memperkenalkan aku segini Oh iya. cantiknya. Iya, oke, saya kenalin dulu ya rekan saya ini yang bernama siapa Bu? Kok siapa? Emang belum kenal? Ya belum Aku lah, Ida makanya Farida, Oh, mahasiswa iya. Sustaika. Kita tuh di sini tuh apa? Ini Ya, saya itu ya menjalankan tugas ya. Mau apa lagi coba kita bela-belain loh, oke? kita di sini mengerjakan tugas podcast untuk dosen yang kita yaitu Pak Royhan yang ganteng. Ya benar, Nah, kita- ganteng banget guys. Kita belain ke sini loh. Ini ada yang tahu ini tempatnya di mana? Apa nih yang kita mau bahas, Bu? Kita bahas apa ya? Kita bahas yang lagi viral aja deh. Yang lagi Kita viral. bahasnya kan sekarang zamannya udah zaman akhir zaman ya. Iya. Jadi banyak banget ya perlu kita bahas. Misalkan contohnya Ya. kita tuh kan orang Islam dan Islam itu tidak akan diakui, tidak akan jadi Islamnya, Ya. tidak akan jadi Islam sempurna kalau kita masih membenci yang pendosa, orang-orang pendosa gitu. Iya, jadi manusia itu kan Kadang angkuh gitu ya sama dosa sendiri. Kadang iya, ada yang menyadari. tidak ada yang menyadari dosa sendiri. Iya, ada yang Dia merasa suci, Iya, dia benar. sebenarnya sendiri gitu. Kebanyakannya kan sekarang seperti itu ya orang-orangnya. Jadi kita akan membahas seperti itu. Oke, Ya. baik. Oke, selanjutnya Bu. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada dong, banyak Oke, nih. Sebenarnya mah yang ditanyain banyak guys, tapi yang dirangkum cuma beberapa. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu ditulis ya? Waduh, bukannya kamu yang nulis. Ya. Saya mau nanya. Saya mau nanya. Suaranya pelan-pelan aja nggak apa-apa sih, santai aja ini juga. Oh, emang kepalingan ya Bu? Iya. Oh, maaf ya. Oke, saya emang gini Bu, orangnya suka cempreng-cempreng. Oke, maaf. Oke, sekarang aku mau nanya. Ini apa? Silahkan. Apakah Allah itu benci dosa bukan pendosa? Aku mau nanya nih, apa bedanya Allah itu membenci dosa dan pendosa? Apa sih pengertian dari dosa dan pendosa itu? Oh gitu. Iya. Jadi Allah itu maha pengasih. Jadi Allah itu tidak membenci manusia, tidak membenci makhluknya, yang pendosa maupun yang tidak pendosa, maupun yang soleh maupun yang tidak soleh ya. Dalam Al-Quran kan udah dijelaskan dari situ. Jelas-jelas banget dalam Al-Quran itu ada yang artinya itu bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengakui orang, maksudnya ini artinya sesungguhnya Allah tidak mengakui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, yang kerusakan di sini di Al-Quran itu kerusakan. Salah satunya ya pendosa ini. Dosa itu ya macam-macam, bisa dosa kita itu dosa seperti apa, macam-macam ya dosanya. Contohnya itu apa tuh? Dosa yang Contohnya yang paling besar ya, contohnya contoh zina. ya berzina ya Iya, guys. Siapa di sini suka berzina? Iya, kalau itu maksudnya dosa-dosa yang paling besar gitu ya, yaitu dosa syirik, doa iri, dengki, Iya, benar. itu yang dosa yang paling dibenci sama Allah. Kayaknya- Tapi ada tapinya loh. Tapi Allah tidak membenci kerusakan salah satunya dosa. Allah juga ada tidak membenci sama sahib pendosa ini gitu. Ya, Allah juga mencintai pendosa yang ingin bertaubat gitu. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Allah selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang ingin bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Oh, gitu. Masya Allah. Iya. Jadi gini. Jadi si orang itu kan seperti bermaksiat, terus tapi di hatinya, di dalam hatinya itu pengen kembali ke Allah, takut sama Allah gitu. Nah itu yang dicintai sama Allah gitu.
itu yang dicintai pendosa yang dicintai sama Allah itu gitu. Jadi orang pendosa itu yang Terus saya dicintai pengen nangis ya Bu, saya juga pendosa nih. banyak banget. Saya juga banyak dosanya. Iya, dosa saya. Nggak ada yang nggak ada dosanya orang itu ya. So asik nih. Iya ya. Oh ada yang lewat. Nanti dulu ada yang lewat tuh jadi Ada nggak yang fokus. lewat, guys, angin. Iya. Itu kira-kira. Jadi pengertiannya begitu ya guys, seorang pendosa itu kita ya apakah Allah itu Jangan membenci kenceng-kenceng deh. atau bukan tidak. Sudah dijelaskan tadi sebagaimana. Ya, dalam Al-Quran pun Allah mencintai pendosa itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya artinya gitu ya. Dalam Al-Quran menyebutkan, katakanlah hai hamba-hambaku yang mempunyai batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui mengampuni dosa-dosa semuanya. Jadi Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali kitanya yang mau bertaubat. Itu aja. Iya. Alhamdulillah ya guys, sudah dijawab Iya. tadi pertanyaan kita di podcast ya. Ya, udah ada lagi nggak lah, sih? Maksudnya gini ya, kita sharing aja ini Maya, bukan ya saya yang santai ini saja. gitu. Nggak usah yang namanya gimana sih? Terlalu serius lah. Iya. Ya serius itu nanti bisa tunjuk. Curhat. Kamu curhat kenapa? Enggak Kamu apa-apa. disakitin? Iya nih Bu, saya lagi sakitin mulu kayak. Gila, ayo buruan. Ayo oke lanjut guys, cut. Iya. Terus apa ya? Selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu mau nanya apa lagi? Batin. Kedua potong Oke lagi, guys, potong. selanjutnya kiamat. Apa tadi kita bahas apa tadi? Kiamat guys. Oke, kiamat. Kiamat dalam bahasa kita gitu kiamat. Kok nggak balik lagi sih? Balik lagi gitu? Enggak males. Oke, Iya. kiamat. Ya udah lah, bahas kiamat itu udah males guys. Soalnya kita itu nggak mau kiamat itu. Aku sebagai Gen Z guys. Seharusnya kita harus kiamat tuh. Oh enggak. Aku pokoknya kita harus kiamat. Anak-anak Gen Z. Kita harus kiamat. Ya. Kiamat itu bangkit. Ayo bangkit, kita harus Iya, oh iya bangkit. benar. Kiamat itu bukan berarti kita kiamat. Iya, itu kata aku juga tadi yang aku bilang tadi bahwa kiamat yang didoktrin orang tua itu kiamat itu kehancuran ya. Tapi kan sebenarnya kiamat itu kan bahasa Arab dan artinya itu bahasa kitanya itu bangkit gitu. Kita harus bangkit guys, jangan terpuruk terus gitu. Kalau kita pendosa kita harus bangkit, kita harus jadi lebih baik lagi. Benar sekali. Kalau kita merasa miskin dalam artian miskin ilmu, miskin harta, miskin segala-galanya ya. Kita harus bangkit. Bagaimana caranya supaya kita nggak miskin? Gimana kita supaya caranya nggak miskin harta, miskin ilmu? Kita dikasih akal. Iya benar. Oke, Kita harus selanjutnya harus kiamat berarti ya. harus bangkit. Tapi kalau kalau kita ingatnya ke situ, ngedengar kiamat itu nggak seneng ya? Enggak, aku Iya. nggak senang. Soalnya aku juga udah ngerasain kiamat guys dari dulu. Kamu Nggak kiamat sih, dari kenapa? semenjak sudahlah pengalaman hidup tuh sudah aku rasain guys, kekecewaan, kepahitan. Walaupun aku masih 22 tahun ya, tapi aku itu udah ngerasain kecewa, terlakukan kayak anakku udah Sama siapa? Udah, aku nggak mau cerita di sini, soalnya ini kan bersifatnya publik ya, aku privasi gitu. Oke. Intinya kiamat itu udah aku rasain aja. Intinya dari kegagalan keluarga, gitu, udah aku rasain. Nah dari kecil itu kan, gimana sih kita ditinggalin orang tua tuh kayak sakit banget kan guys. Dari waktu masih belum ngerti gitu ya. Aduh, itu udah termasuk kegagalan dalam diri aku guys. Tapi sayang Kan Allah itu takdir. Iya, Itu takdir sayang hak. Allah itu masih memberi aku kekuatan. Kalau kita ditinggalin orang tua sih itu namanya takdir hak gitu ya. Jadi itu mau nggak mau kita harus terima gitu. Itu kan salah satu takdir Allah yang hak gitu. Jadi nggak bisa ditolak, gitu nggak bisa ditolak buat makhluknya gitu. Iya, buat kita. Jadi itu takdir yang nggak bisa ditolak. Dari takdir hak. Dari takdir hak itu ada berapa sih? Kita dilahirkan ke dunia ini, terus kelahiran kita, jenis kelamin kita itu hak, itu takdir hak. Kita mati di mana, kita kapan meninggal di mana itu hak juga, gitu, umur, gitu, jodoh juga termasuk takdir hak ya.
Sedangkan rezeki, terus apalagi takdir hak itu. Meninggal, mati gitu guys, termasuk takdir, nggak bisa dipungkiri juga kan. Iya, itu termasuk takdir hak. Nah, kalau takdir yang bisa berubah, apa yang takdir bisa berubah? Takdir yang bisa berubah itu Seperti misalkan contoh. rezeki, Iya. terus kayak jodoh juga sebenarnya itu Jodoh masih juga bisa. takdir yang bisa dirubah loh guys. Karena Iya. kita sudah menikah tapi kita Iya, contohnya ada di baginda Nabi kita kan, baginda Nabi kita kan istrinya itu Siti Khadijah ya. Itu tuh kan dia mengalami takdir jodoh itu berapa kali? 3 kali ya. Yang pertama ya, yang pertama di bawah nih, kenapa meninggal ya? Yang kedua itu bercerai ya. Iya. Oh, aku baru Yang tahu. ketiga, gimana sih? Itu sejarahnya loh. Ada kayak Yang itu. ketiga, yang ketiga itu ya dia menemukan jodoh sejatinya, itu jodoh yang sebenarnya itu yang pernikahan yang ketiga kan. Nabi Muhammad, Iya, kan? Nabi Muhammad. Itu Masya Allah, betul. iya, itu laki-laki yang paling sukses di dunia. Iya. Tapi kita Nah, itu guys, ya. Kita kalau melihat takdir berubah ya, tadi kan takdir kita takdir merubah. Iya, iya, menikah itu bisa ya. jodoh Kita lihat dari itu ya, sebagai dari kisahnya Siti Khadijah. sakit bisa dirubah nggak Bu? Itu takdir ya, itu Takdir memang bisa sakit bisa dirubah, kayak katakan takdir ya, tapi takdir yang bisa dirubah. Iya, kalau kita mau berubah ya kita ikhtiar untuk sehat, kita berobat, kita melakukan apapun itu yang menyangkut itu kesehatan. Gitu. Ya itu bisa berubah ya. Takdir miskin atau kaya ya. Ya, apakah bisa dirubah? Bisa banget. Bisa loh, banget. Kadang kita tuh kan banyak Iya. cerita artis-artis ya. Kayak misalkan kita dari hal siapa ya, Raffi Ahmad, dulunya dia tuh seorang apa sih? Contoh, ini ya contoh ya. Ya Raffi Ahmad, misalkan kayak kenapa? Atta Halilintar tuh kan kayak, dia mah dari keluarga kaya nggak sih dulu? Gue ngelenceng banget. Atta Enggak, Halilintar. gini contohnya. Jangan jauh-jauh deh, kok artis masih bisa dikasih contoh kok. Coba Nah, presiden, kalau guys. kita nih sebagai kita aja gitu contohnya. Kita dilahirkan sama keluarga yang biasa kan? Iya, yang biasa-biasa sederhana. aja sederhana. Tapi kita pengen jadi orang kaya. Nah, bisa kita merubahnya. Dengan apa? Dengan kita ikhtiar. Bagaimana caranya kita jadi orang kaya? Nah, jadi Allah itu maha pemurah kan? Kita minta aja. Allah kan maha kaya. Allah kan maha segalanya. Bisa gitu kalau Allah akan bertakwa asalkan kita bertakwa. Allah akan memberikan. Oke apa Bu tadi Bu? Nah, kita kan lagi tadi membahas istirojnya. Ya istiroj. Oke guys. Istiraj itu menurut ayat di atas artinya itu dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Jadi garis lurus tapi tidak disadari gitu sama dibukakan segala pintu hingga orang tersebut lupa diri. Jadi dia itu diberi rezeki tanpa henti gitu walaupun dia itu pendosa gitu ya. Jadi banyak sekarang ya, di zaman sekarang ini banyak orang yang istidroj, seorang pendosa, dia itu rezekinya ngalir gitu ya. Gitu. Dia tanpa sadar dia juga lupa sama Allah gitu. Itu namanya Sampai istidroj. lupa. Tapi ya kita dengan adanya itu kita melihat keadilannya Allah gitu. Dia di dunia Jadi aku mau nanya, maaf Bu, adilnya dari mana itu? ya adilnya itu bahwa di dunia dia kan kita nih ujian hidup itu ada 3 ya. Ya benar. Ada 3 yaitu ujian hidup, ada 3 mazhab atau istirajat ujian, 2 azab, 3 istiraj. Nah, yang paling ditakuti sama semua makhluk hamba Allah itu ya istiraj ini gitu. Hidupnya enak gitu di dunia, tapi nanti balasannya di akhirat gitu. Kalau kita diazab kan di dunia ya, masih di dunia di awal kita diazab. Tapi kan itu udah mengurangi dosa kita gitu, langsung diazab di dunia, tapi di akhirat insya Allah kalau kita kembali kepada Allah, kita kembali bertaubat sama Allah, insya Allah di akhirat pun kita ya tidak akan mendapat ciptaan Allah gitu. Oke guys, sudah dijawab tadi sama rekan saya.
ya. Ya. Itu tidak ya. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu apakah yang kita lakukan jika terlanjur berdosa? Aduh, apa ya? Ibu jangan gitu ibu, lihatnya biar kelihatan cantiknya. Oke, ulang apa pertanyaannya tadi? Apakah yang dapat kita lakukan jika terlanjur berdosa? Apakah yang akan kita lakukan jika Kita udah terlanjur berdosa gitu ya? berdosa? Iya, balik lagi kita ke sifatnya Allah Ar-Rahman Rahim gitu. Allah kan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidak mungkin Allah tidak mengampuni. Ya Allah itu tuh Maha Pengampun. Itu jelas di situ bahwa Maha itu Bismillahirrahmanirrahim. yang besar gitu ya. Iya, paling tinggi gitu. Tinggi. Allah itu Maha Pemurah guys. Jadi walaupun kita dosanya banyak, dosa kita segudang itu Allah itu pasti Yang penting kita bertaubat, kembali kepadanya. betul sekali guys. Oke, selanjutnya adalah apakah Tuhan ya Allah itu Subhanahu wa taala membenci saya karena saya seorang pendosa? Nah, apakah Allah itu membenci saya sedangkan saya ini seorang pendosa besar? Ya, misalkan gitu Bu. Gimana tuh Bu? Jadi nggak mungkin lah kalau Allah Maha membenci, Ya, Allah tidak akan punya sifat Rahman Rahim dong. masih penyayang gitu Iya. ya, lebih kayak Sedangkan Allah itu sifatnya Maha Pengasih dan pokoknya kita patokannya Allah itu tidak akan bisa lebih sayang gitu sama Iya, melebihi orang Allah tua itu kita. nggak bakal gitu. murka guys kalau kita Iya. masih punya niatan untuk bertaubat kepada Iya. Allah Subhanahu wa taala. Nah itu maksudnya. Oke. Oke, paham Selanjutnya ya? ada nih Apa? bisik-bisik lagi apa sih di akhir video kita nih Ya, apa? ngobrolin seputar pendosa guys. Di zaman sekarang itu kita buka aja kayak bola dunia misalkan dunia nih mata dunia ya guys ya. Oke. Apa sih Bu? Sekarang kan banyak nih maksiat Ya. yang terlanjur berporak-porak peranda gitu Bu. Coba mukanya Bu, sayang, nggak kelihatan. Di sini deh, di sini ada. Nggak kelihatan. Udah. Nah, oke. Sekarang kan banyak tuh maksiat porak-poranda nih. Bagaimana kita Gimana sholat? maksiat saya? Dosa pendosa maksiat itu kan termasuk maksiat itu dosa kan? Maksudnya Berporak-poranda itu maksudnya banyak gitu Bu. Maksudnya. Aku mau nanya Bu, gak apa-apa jawabnya seperti sesuai. tsunami ya. Iya, itu bukan dosa itu mah Bu. Namanya bencana. Iya. Bu, pendosa maksiat kayak misalkan mabuk, misalkan berzina, pacaran. Di jam sekarang kan banyak nih anak-anak remaja kayak saya Bukan nih, banyak. pengen pacaran tapi nggak ada cowoknya guys. Misalkan kayak gitu. Gimana sih cara menghindari kayak dosa maksiat, kayak pacaran? Cara menghindari, Iya. sebenarnya dari dalam Al-Quran pun udah ditunjukkan ya, Al-Quran itu mencakup segalanya. Jadi kita lihat aja dari surat Al-Kahfi itu kan kita surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10 itu kan Itu apa Bu? itu kan yang menceritakan bahwa pemuda soleh itu kan dalam gua kita bahasa Quran itu ya bahasa Quran itu tidak seperti bahasa yang itu ya jadi simbolik gitu. Jadi Al-Quran itu lebih ke simbolik gitu bahasanya luas banget gitu kalau Al-Quran itu. Nah dalam Al-Quran itu di surat Al-Kahfi itu dari ayat 1 sampai 10 itu menerangkan bahwa kalau kita ingin menghindari dosa, ingin menghindari segala tadi apa dosa porak-poranda. Iya, berporak-poranda itu kayak misalnya kita meluas guys, di jam sekali itu banyak sekali. Aku baru denger loh dosa Masa itu kan porak-poranda. bahasa gaulnya gitu guys, kan Gen Z gitu. Iya, biar kita terjauh dari dosa gitu ya. Iya. Terjauh dari dosa kita udah diajarkan dari surat Al-Kahfi itu bahwa kita di dalam kita harus menjauhi dari kerumunan. Jadi si surat Kahfi itu menceritakan bahwa jauhilah kerumunan dan kerumunan itulah yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Iya benar guys, Gitu. dengerin itu ya dari ibu tercinta ini. Kan kita sharing di sini Iya, sharing. aku nggak ini ya. Oke, Guys. aku juga punya hadis guys buat kalian yang anak-anak Iya. remaja nggak boleh ya. Maaf ya nih, aku juga seorang pendosa tapi aku hafal nih ayatnya tapi aku melanggar loh guys. Aduh, ayatnya guys. Oke, mau tahu nggak tuh ayat apa yang kita suruh apa sih jauhi dilarang sama Allah? Oke,
Itu surat Al-Isra ayat 32 tentang Iya. anak remaja zaman sekarang ya guys ya. Iya. Pacaran itu kan dilarang ya, dosa berzina juga kan maksiat. Itu peling banget ya. Saya nggak maaf tuh. Misalkan ibu jangan dilepas bu. Oke. Misalkan wala taqwa berzina innahu kana faisyata wa sa'a sabila. Apa Ya. artinya? Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu ada suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Oke. Oh. Di situ sudah dijelaskan kan suatu jalan yang buruk dan suatu perbuatan yang keji. Oke. Dalam Al-Quran kan ya guys sudah jelas kan kita dilarang untuk pacaran, tapi zaman sekarang banyak sekali yang pacaran. Justru saya juga ngerasa sedih sih sama diri saya sendiri. Iya. Kok saya udah tahu ayat ini gitu, tuh saya malah melanggar. Nah, di situ, gimana itu ya, solusinya? Solusinya gimana tuh Bu? Saya tahu Oke, ayatnya. tapi ya itu saya dari melanggar. tadi yang udah Oke. yang tadi barusan dibahas. Oke, guys. Kalau kita ingin menjauhi Iya. dosa, itu baca aja surat Al-Kahfi. Al-Kahfi. Oke, Al-Kahfi. Al-Kahfi itu Ya. ya menunjukkan kita itu bahwa menjauhilah kerumunan gitu. Nah, dari yang membuat kita sesat itu kan kerumunan ya. Kerumunan itu maksudnya Iya, bergaulnya yang dibatasi. negatif, banyak negatifnya gitu. Kalau kita di Bisa luar. berpikirlah mana yang baik dan buruk. Nah, oke. Selanjutnya apa nih Bu? Nggak ada makanan kah di sini guys? Minum dulu, minum, silakan minum. Jangan. Minum oke. Oh iya, minum aku gimana ya? Adem guys, adem. Oke. Seputar pendosa sebenarnya pendosa Ya, itu banyak apa lagi guys, ya? banyak sekali kalau bisa dijelaskan. Maukah mau di ini lagi nggak durasi 10 menit lagi? Ah, Enggak lagi kan? Lagi doang lagi nanti kan cari yang bagus. iya, nggak apa-apa. Ngobrol santai aja guys. Heeh. Udah ada berapa menit sih? Jam 10. Jangan gitu deh. Oke. Selanjutnya tadi dosa penzina, bermaksiat, zona berzina kita pezina, bermaksiat pacaran. Angklik. Iya kayak gitu. Angklik. Ya. Oke. Sekarang aku mau nanya Bu Iya. tentang pendosa. Tadi kan bahas Al-Kahfi ya. Aku Iya. tahu nih Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Oke. Aku mau nanya nih Al-Kahfi. Iya. Kita pikat dulu 10 menit. Sing banget. Oke. Al-Kahfi guys. A few moments later.